Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas besar, mata kuliah manajemen proyek, yaitu Project Management Pembangunan Sistem Informasi Ketenagalistrikan Provinsi DKI Jakarta. Untuk anggota kelompok kami terdiri dari yang pertama ada Gilang Nofadli, yang kedua ada Muhammad Alfian Arasatya, yang ketiga ada Inyoman Kimendra Pradipta, yang keempat ada Nasun Putri Raihan, dan yang kelima ada saya sendiri, Sarfalisan Faljana. Untuk project overview-nya, untuk latar belakang proyek, yang pertama yaitu pengelolaan sektor ketenagalistrikan DKI Jakarta, perizinan, pengawasan, dan data pendataan penyedia atau instalatir. Sebagian besar masih manual dan tersebar di beberapa unit. Akibatnya layanan menjadi lama, data sulit ditelusuri, dan pengawasan instalasi kurang terpantau. Dan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi menganggarkan sistem informasi terpadu melalui APBD 2023, serta dibutuhkan satu platform terintegrasi yang menata data dan mempercepat layanan publik. Untuk tujuan proyeknya, yaitu yang pertama ada mempercepat pelayanan perizinan ketenagalistrikan melalui proses yang terdigitalisasi. Yang kedua ada menyediakan basis data penyedia, instalatir, dan instalasi yang akurat dan mudah ditelusuri. Yang ketiga ada meningkatkan keterpantauan pengawasan dan inspeksi instalasi. Yang keempat ada menyediakan laporan dan dashboard sebagai dasar pengambilan keputusan pimpinan dinas. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya Project Charter Summary. Untuk informasi umum proyeknya itu, untuk nama proyeknya Sistem Informasi Ketenaga Listrikan atau SIK DKI Jakarta. Untuk sponsor yang didapat itu Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Energi DKI. Untuk pelaksananya itu CV Kabayan Consulting. Untuk budgetnya itu di 300.990.000 rupiah termasuk PPN 11%. Untuk durasinya itu dari Juli sampai Desember di tahun 2023, kurang lebih itu 5 bulan. Untuk metodologinya itu SDLC, yaitu pendekatan waterfall. Untuk impact itu, proyek ini memperkuat kualitas layanan informasi ketenagalistrikan DKI dengan sistem yang aman, cepat, terintegrasi, dan mudah diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha. Selanjutnya, untuk project scope-nya, ruang lingkup ini disusun agar pengembangan SIK berjalan terarah, terintegrasi, dan tepat sasaran. Untuk in-scope-nya itu, yang pertama modul perizinan usaha ketenagalistrikan, yang kedua modul pengawasan dan inspeksi instalasi, yang ketiga modul basis data penyedia, instalatir dan instalasi, yang keempat modul pelaporan dan dashboard eksekutif, yang kelima modul layanan publik atau front office, yang keenam setup server atau cloud, pengujian, pelatihan, dan go live. Untuk out of scope-nya itu, yang pertama itu pengadaan hardware pengguna akhir, yaitu PC atau laptop. Yang kedua integrasi sistem KL pusat di luar SRS. Yang ketiga pengembangan fitur baru di luar SRS. Yang keempat dukungan operasional setelah masa pemeliharaan. Yang kelima sistem sektor di luar ketenaga listrikan. Next. Selanjutnya itu untuk WBS-nya atau Work Breakdown Structure. Yang pertama itu inisiasi dan perencanaan. Di sini kami akan melakukan kick off dan pembentukan tim. Yang kedua analisis kebutuhan sistem. Yang ketiga penyusunan SRS. Yang keempat desain arsitektur dan prototype. Untuk langkah kedua kita melakukan pengembangan. Di sini tuh kita setup environment dan repo. Yang kedua modul inti sistem, yang ketiga antarmuka atau front end, yang keempat integrasi data dan sistem. Untuk yang ketiga itu quality assurance. Di sini kita melakukan unit dan integration testing, terus load dan security testing, lalu usability testing dan QA sign off.
Yang keempat itu kita deployment dan serah terima. Yang pertama itu user acceptance test atau UAT. Yang kedua deployment produksi, yang ketiga pelatihan pengguna, dan yang terakhir dokumentasi dan BAST. Untuk deliverables utamanya, yang pertama itu kita melakukan aplikasi SIK berbasis web yang siap pakai. Yang kedua dokumen SRS design year di DFD dan mockup UI UX. Yang ketiga database ketenaga listrikan plus skema dan dokumentasi. Yang keempat dokumen pengujian yaitu test plan, test case, dan UAT. Yang kelima itu user manual dan panduan administrator. Yang keenam source code plus dokumentasi teknis. Yang ketujuh laporan pendahuluan atau antara atau akhir dan BAST. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Selanjutnya itu kita masuk ke project schedule. Nah, itu durasinya itu dari 3 Juli sampai 11 Desember. Eh, di sini merupakan 116 hari kerja dan terjadi menjadi 4 fase berurutan. Nah, fase yang pertama itu ada inisiasi atau perencanaan, itu dimulai dari 3 Juli sampai 9 Agustus. Dan fase kedua itu ada pengembangan dari 10 Agustus sampai 28 September. Dan fase ketiga itu quality assurance mulai dari 29 September sampai 8 November. Dan yang terakhir itu ada deployment dan serah terima itu dari 9 November sampai 11 Desember. Nah, itu terbagi tadi jadi 116 hari kerja. Next. Nah, selanjutnya itu ada cost management. Di sini merupakan anggaran disusun bottom up dan dikendalikan dengan skema kontrak lump sum. Nah, komponen biayanya itu terbagi jadi 3. Nah, di sini saya bagi jadi ABC. Yang kita bagi jadi ABC. Yang A yaitu ada biaya sumber daya manusia atau SDM. Itu senilai 189 juta. Dan yang kedua yang B itu biaya pengembangan aplikasi dengan estimasi 63 juta. Dan yang C itu biaya operasional dan pendukung dengan estimasi 27 juta. Nah, subtotal dari tiga komponen tadi, ABC itu 279 juta, dan ditambah PPN saat ini yaitu 11%, saat itu sejumlah 11%, yaitu 30 juta 690 ribu, dan total jika termasuk PPN itu 309 juta 690 ribu. Dan anggaran ini dirancang untuk mendukung kualitas dan keamanan integrasi sistem serta tetap berada dalam Pagu APBD 2023. Next. Selanjutnya itu ada quality management. Nah, di sini terbagi jadi 5. Yang pertama itu ada fungsional. Nah, itu seluruh fungsi utama lulus UAT tanpa cacat dan tanpa cacat krisis ataupun blocker. Dan yang kedua itu ada performance. Nah, ini waktu responnya kurang dari 3 detik, jadi uptime minimal 99% saat pemeliharaan. Dan yang ketiga itu ada security. Di sini OAuth top 10, SSL, RBAC, dan handling sebelum go live. Yang keempat itu ada usability, itu antarmuka WCAG 2.1 AA, responsif dan mudah digunakan. Dan yang terakhir itu ada maintainability, itu merupakan dokumen lengkap atau code review dan struktur modular. Nah, hasil yang diharapkan itu terbagi jadi 4. Yang pertama itu sistem kinerja tinggi dan andal, aman dari ancaman keamanan, mudah digunakan semua pengguna, dan yang terakhir itu mudah dipelihara dan dikembangkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, baik, selanjutnya komunikasi manajemen, ya ini informasi proyek yang disampaikan tepat waktu, jelas, dan efektif kepada seluruh pihak terkait. Di sini ada jenis informasinya, yakni ada laporan kemajuan ringkas dengan penerima PPK dan kepala dinas, dan frekuensinya bulanan. Untuk informasi yang kedua, laporan kemajuan tim dengan penerima tim dan PPK dengan frekuensi mingguan. Yang ketiga, koordinasi teknis harian oleh tim konsultan dengan frekuensi harian. Selanjutnya yang keempat, laporan pendahuluan atau akhir penerima PPK atau dinas, frekuensinya per milestone. Dan yang kelima, permintaan perubahan dan request PPK, frekuensinya sesuai kebutuhan. Yang keenam, isu dan risiko kritis PPK dan kepala dinas, frekuensinya segera. Dan yang terakhir, materi pelatihan dan panduan yang penerima operator dinas dan frekuensinya saat go live. Untuk media komunikasinya ada 5. Yang pertama, rapat dan tatap muka, itu berisi diskusi, koordinasi
koordinasi dan keputusan. Yang kedua ada video conference, yakni rapat jarak jauh secara online. Yang ketiga melalui email, penyampaian dokumen dan notifikasi resmi. Yang keempat WhatsApp atau chat sebagai koordinasi cepat harian tim. Dan yang terakhir adalah laporan berkala, yakni monitoring dan evaluasi progres. Next. Selanjutnya risk manajemennya, ini resiko yang kita identifikasi sejak awal dinilai dari probabilitas digali dampaknya, lalu dimitigasi dan dipantau berkala. Untuk resiko utama yang pertama ada perubahan kebutuhan atau scope creep dengan skor 16 levelnya tinggi, inkonsistensi data legasi saat imigrasi skor 16 levelnya tinggi, kerentanan keamanan data sensitif skornya 15 levelnya tinggi, keterlambatan persetujuan dinas skornya 12 levelnya sedang, kegagalan atau penundaan saat UAT skornya 9 masih kategori level sedang, resistensi dan rendahnya adopsi pengguna skornya 9 levelnya sedang, dan yang terakhir pembekalan biaya melebihi pagu skornya 8 levelnya sedang. Untuk strategi mitigasinya ada 5, change request management, yakni setiap perubahan yang dicatat, dianalisis, dan disetujui dengan baseline SRS. Selanjutnya ada security testing, yakni pengujian dan hardening keamanan berkala sebelum go live. Nanti ada validasi data awal, profiling, validasi dan pembersihan data legasi lebih awal, pengujian bertahap dan UAT, yakni pengujian internal ketat plus demo bertahap ke pengguna. Dan yang terakhir monitoring mingguan, yakni pantau progres, resiko, dan isu tiap minggu sesuai rencana. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu ada stakeholder dan tim. Untuk stakeholder pertama yaitu ada kepala dinas atau sponsornya. Statusnya dia manage closely. Selanjutnya ada PPK atau penanggung jawab kontrak. Statusnya dia manage closely juga. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada tim konsultan atau CV Kabayan. Untuk statusnya dia manage closely. Selanjutnya yaitu yang keempat ada Pemprov DKI dan Inspektorat atau BPK. Statusnya keep satisfied. Yang kelima yaitu ada Pokja atau UKPBJ atau operator dinas. Untuk statusnya dia keep informed. Yang terakhir yaitu ada masyarakat dan pelaku usaha. Untuk statusnya dia monitor. Untuk tim proyeknya sendiri yaitu ada project manager Gilang Fadli, sistem database analis Muhammad Alfian. Selanjutnya ada back-end developer Inyoman Kimi dan front-end developer Nazan Putri. Dan juga yang terakhir yaitu ada QA atau tester Safa Laisa Miftahul Jannah. Next. Untuk kesimpulannya, yang pertama yaitu meningkatkan kualitas layanan dan tata kelola ketenagalistrikan DKI Jakarta. Yang kedua yaitu sistem berbasis web yang terintegrasi perizinan, pengawasan, pelaporan, dan dashboard. Yang ketiga yaitu dikembangkan dengan pendekatan SDLC atau waterfall agar sistematis dan minim resiko. Yang keempat yaitu fokus pada kualitas keamanan, performa, dan kemudahan pengelolaan sistem. Dan yang terakhir yaitu total anggaran 369 juta dengan target penyelesaian Desember 2023. Dan untuk hasil akhirnya yaitu mewujudkan tata kelola ketenagalistrikan DKI yang digital, terintegrasi, dan transparan. Next. Oke, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.